saya Asep Hendrik. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Pagelaran, Kabupaten Cianjur dengan mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saat ini saya sedang melaksanakan kegiatan PPG dalam jabatan tahun 2022 pada Universitas Pasundan Bandung yang saat ini sedang berada pada fase PPL Rencana Aksi 2. Berikut video PPL Rencana Aksi 2 saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semuanya sehat ya. Ketua kelas yang untuk memimpin. Duduk siap. Sebelum belajar mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Siapa salam? Ini Sonia Febriani. Ini ada Cilena Neisha. Dinanti Maharani. Ada kemudian Hewan Maulana. Hadir. Kemudian Mary Aulia Dharma. Memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa yang berkenan untuk menjadi dirigennya? Nah, sekarang Bapak menyampaikan terkait dengan materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Materinya tentang nilai-nilai dalam Pancasila dan permasalahannya. Materi ini masih berkaitan dengan materi minggu yang lalu yang pernah kita laksanakan juga ya, ketika diskusi kelompok yang membahas tentang permasalahan ini. Kemudian ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Coba Revi baca video pembelajarannya. Ini secara kritis mampu menganalisis secara cepat ragam masalah yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berulang dan sehari-hari. Ya, jadi seperti biasa dalam pembelajaran kita ada profil pelajar Pancasila yang akan kita capai secara sama-sama. Yang pertama ada bergotong royong, ada mandiri, kreatif, dan juga bernalar kritis. Ini akan kita akan kita laksanakan nanti akan terlihat ketika kita diskusi. Kemudian ada pertanyaan yang mungkin sedikit sedikit menstimulus kita terhadap materi yang berkaitan dengan permasalahan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, apakah perilaku warga negara pada era sekarang ada yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila? Benar? Oke, ada berarti ya perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila. Kita lihat pertanyaan yang kedua. Masalah seperti apa yang biasanya muncul? Contoh, kalau tawuran ini bertentangan dengan sila berapa? 3. Oke, ini bertentangan dengan sila ketiga. Ya, karena di sini kan tidak ada namanya persatuan dan kesatuan antar warga. Yang ada hanya ribut-ribut saja. Kalau memiliki, oke, good. Sila kedua. Kenapa sila kedua? Ada apa di sini? Ada apa di sila kedua? Ya, kemanusiaan. Ada hak dan kewajiban orang lain yang harus kita hargai dan harus kita hormati. Kalau ini pasti tahu. Nah, itu sila ke-1 ini masuk. Apalagi? Kalau konflik. Oke, kita lanjut lagi. Apakah masalah tersebut perlu segera diatasi secara efektif dan bagaimana caranya? Oke, selanjutnya
sudah kirim ya? Sudah mengirimkan posternya di grup. Jadi silakan masing-masing untuk meliterasi dulu poster yang ada di grup tersebut. Dan seterusnya. Nah, jadi sekarang silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok satu mau di mana? Silakan. Kelompok dua mau di mana? Kelompok tiga mau di mana? Silakan untuk berdiskusi dengan teman-teman. Pilih masalah apa yang akan didiskusikan, yang akan dikaji sama-sama dengan kelompoknya. Kemudian kalau sudah ditentukan, Bapak sudah kirim link LKPD di grup kita, di grup kelas kita. Silakan dibuka bersama dengan semua kelompoknya. Nanti setelah memilih permasalahannya, kemudian tidak menunjukkan sikap sebagai seorang wakil kami. Jadi mana kelasnya itu kelompok ini? Kelompok tiga tidak menentukan masalahnya apa. Antara medsos sama head speech. Coba gimana diskusinya? Salin dulu. Tapi udah yang akan tadi masalahnya udah sama solusinya. Solusinya belum. Baru akar. Kalau ini akar. Jangan refresh sebenarnya ya. Bagus kalau pakai kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini perwakilan dari kelompok 4 akan membahas tentang masalah ujaran kebencian. Masalahnya berkaitan oleh rekan saya Satya. Kemudian di bawah ini ada solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Sebagai kreator harus pandai-pandai. Ada ya, silakan ikuti. Apakah ini termasuk head speech? Ya, termasuk karena kan menghubungkan orang lain dan itu sama dengan bullying. Di sini juga ada dituliskan kalau masalah ini itu termasuk dalam istilah kedua tentang kemanusiaan. Jadi meng-head speech hampir sama dengan bullying. Tapi termasuk tuh bullying gitu. Ada lagi kelompok yang lain? Ada contohnya tentang contoh kasus. Kalau Iya, misalkan tuh atau head speech kayak kayak gimana? ada misalkan tidak semua menggunakan TikTok, ada orang yang mengkritik seseorang di akun TikTok tersebut kayak ini kamu begitu gitu, menghead atau bisa juga dicaci. Kalau head speech itu menurut kelompok 4 kebanyakannya di medsos atau di WhatsApp atau Karena sekarang kasus zamannya kayak gini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari perwakilan
pertama ada akar penyebab masalah. Menurut penelitian dari kelompok kami, akar penyebab masalahnya itu ada 3. Yang pertama adanya perasaan negatif, yang kedua senang membuat orang lain susah, dan yang ketiga fitnah. Dalam prasangka negatif, faktor pertama memicu kebencian karena dalam pribadi netizen ada prasangka negatif kepada kelompok tertentu. Misalnya ada penilaian bahwa sebuah kelompok agama atau etnis tertentu tidak beradab, pelit, sangat agresif dan sebagainya. Jadi terus Coba perhatikan, sekarang kita lakukan evaluasi atau refleksi secara bersama-sama terkait dengan permasalahan ini. Kira-kira solusi yang kalian tawarkan untuk masyarakat banyak, untuk Bapak sendiri, untuk kita semua. Kan kalau itu ada segelintir orang yang mungkin ada punya masalah itu tergantung pendirian masing-masing. Kalau dia punya rasa malu, rasa kemanusiaan, mungkin dia akan tidak akan Tidak akan mempermasalahkan lain ya. Berarti kembali lagi kepada pribadi masing-masing yang kita tahu. Oke, sip. Oke, terima kasih. Kelompok 1, 2 sampai 3. Kelompok 1, 2, 3, 4 silakan simpulkan masing-masing terkait dengan permasalahan yang tadi dibahas. Supaya sesuai ya dengan bahasa kelompok. Kurang lebih seperti permasalahan dari berbagai konflik, yaitu dari RSPI, kelompok 2 korupsi, kelompok 3 dan kelompok 4 tentunya masing-masing kelompok juga sudah memberikan solusi dan penyebab dari terjadinya permasalahan itu. Bahkan Provinsi 52 banyak yang tidak mematuhi aturan tersebut. Maka kesimpulannya balik ditegaskan lagi pada diri kita sendiri agar kita bisa mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan Gitu ya. agar tidak terjadi masalah yang Lainnya. lainnya. Oke, sip. Terima kasih. Terima kasih atas antusiasmenya kelompok 1, 2, 3 dan juga kelompok 4 sudah menunjukkan profil pelajar Pancasilanya. Ada bergotong royongnya, ada mandirinya, kreatifnya juga, kemudian juga berpikir kritis. Itu Bapak apresiasi, kalian sangat luar biasa pada pertemuan hari ini dan juga pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan berikutnya masih tetap berlanjut. Kalau ini kan tentang permasalahan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global ya. Pasti akan ada kaitannya dengan permasalahannya tetap ya. Permasalahannya mungkin akan berbeda lagi dengan yang kita diskusikan hari ini. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih partisipasinya dan antusiasmenya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.